Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat eksis melanjutkan hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita dapat melaksanakan semua aktivitas baik terkait dengan keduniaan kita maupun terkait dengan tugas pokok kita sebagai hamba, yaitu mendekatkan diri, mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang hendaklah seorang muslim dan muslimah meneladani, mencontoh beliau pada seluruh aspek kehidupannya, sehingga insyaallah taala ia akan dapat melaksanakan seluruh aktivitas ibadah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandingkan ketaatan kepada Nabi dengan ketaatan kepadanya jalla wa ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah rahimahullah. Kita masih di bab al-muraqabah di hadis yang ke-60 atau hadis yang pertama di dalam bab ini, di mana kita telah sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh laki-laki yang datang kepada beliau. Beliau ditanya atau beliau ditanyakan kepada beliau, akhbirni 'anil iman. Beritakanlah kepadaku tentang keimanan. Beritakanlah kepadaku tentang keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang keimanan. Dan beliau menyebutkan pilar-pilar keimanan yang kita kenal dengan 6 rukun iman yang tidak boleh satupun dari kaum muslimin ataupun muslimah tidak mengimani pilar-pilar atau rukun-rukun dari keimanan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya al-iman adalah at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Yang dimaksud dengan keimanan adalah adanya bentuk kepercayaan
pembenaran dan keyakinan di dalam hati. Ini yang mesti kita fahami, bahwa keimanan itu awalnya adalah keyakinan di dalam hati. Keimanan itu adalah sesuatu yang menancap di hati-hati dan sanubari setiap manusia. Apa yang diyakininya, apa yang dia percaya, dan itu mengakar dalam hati manusia. Kemudian keimanan tersebut ia mesti ungkapkan dengan lisan. Ungkapan dengan lisan, dengan mengakui dengan lisannya tentang rukun-rukun keimanan, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini semuanya maknanya ikrar bil lisan. Wal amalu bil arkan, maksudnya melakukan amalan sebagai konsekuensi daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan itu bukan hanya sekedar at-tamanni atau angan-angan semata ataupun ucapan semata, tapi mesti ada bukti, mesti ada hakikat dan wujudnya, dan itu nampak dari amalan manusia yang menunjukkan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an tu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal. Hal yang pertama, berimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada atau mawjud. Ini pokok keimanan kepada Allah yang pertama. Seseorang mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, meskipun dia belum pernah melihatnya sama sekali, dan memang tidak akan pernah kita bisa lihat di kehidupan dunia ini, tapi tanda atau indikasi yang menunjukkan keberadaan Allah itu cukup banyak, dan bisa kita simpulkan dengan 2 hal, yaitu dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta. Adanya gunung, adanya langit, adanya bumi, dan seluruh yang ada di alam semesta ini, itu menunjukkan adanya penciptanya. Itu menunjukkan ada yang membuat sebelumnya. Tidak mungkin hal tersebut ada tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin hal tersebut langsung ada tanpa ada yang membuatnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat Qur'aniyah. Iya, ayat-ayat Qur'aniyah seluruhnya menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Dan sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu semua menunjukkan ada yang menciptakan. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sekafir-kafirnya manusia itu tidak akan bisa dia mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ia pasti mengakui dalam hati bahwasanya ada yang menciptakan, termasuk ada yang menciptakan dia sendiri. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, iya, meskipun dia mengklaim mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, tapi tatkala ia tenggelam, iya, tatkala ia tenggelam ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ia pun mengakui, ia pun mengucapkan dengan lisannya, amantu, aku beriman. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya dia mengetahui, dia meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang menghalanginya adalah kesombongannya. Dan hal tersebut jemaah sekalian tidak hanya sekedar kita mengakui dalam hati
atau mengucapkan dengan lisan, tapi mesti ada pembenaran, mesti ada keyakinan dan mengikuti konsekuensinya. Sebab kalau tidak, sama keadaannya dengan Abu Talib. Abu Talib yang biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meyakini bahwasanya Nabi itu benar, ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemangat agar Abu Talib itu bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah sampai di akhir hidup Abu Talib. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunnya agar membaca dan mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Sebab dengan demikianlah Nabi bisa memberikan hujjah, Nabi bisa membelanya nanti. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, meskipun Abu Talib itu meyakini hal tersebut, tapi disebabkan oleh adanya gembong-gembong Quraisy yang ada di sekitarnya ketika itu yang menghalanginya dari kebenaran, sehingga tetap ia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, iman kepada rububiyah. Rububiyah maksudnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Segala sesuatu di permukaan dunia ini, apa yang berada di langit, apa yang berada di antara langit dan bumi, semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak boleh seseorang punya keyakinan bahwasanya ada yang bisa mengatur alam ini, ada yang bisa memalingkan sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu merupakan bentuk kesyirikan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan ini yang membedakan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Sebab kaum musyrikin, meskipun mereka dikatakan sebagai Arab jahiliyah, dikatakan sebagai kaum musyrikin, tapi tetap mereka meyakini Allah itu pencipta, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang mengatur alam ini. Segala sesuatu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Itu merupakan keyakinan kaum musyrikin Arab jahiliyah. Tapi bersamaan dengan itu, keyakinannya belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya Nabi SAW masih memerangi mereka. Masih ada perang Badar, masih ada perang Uhud, dan perang yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa esensi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, esensi daripada kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi bukan cuma sekedar pengakuan dan keyakinan bahwa Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang mengatur alam ini dan seterusnya. Sebab fitrah manusia mengakui hal tersebut, hatta orang kafir sekalipun. Buktinya kaum musyrikin meyakini hal tersebut. Salah satu contoh dalam Al-Quran Allah sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada kaum musyrikin, kepada Arab jahiliyah yang diperangi oleh Nabi, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Di dalam surah Ali Imran disebutkan, wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan di langit maupun di bumi. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, demikian pula sebaliknya.
Jawaban orang kafir, jawaban orang kaum musyrikin Arab jahiliyah, sayaqulun Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Nah, sehingga di situ nampak bahwasanya bukan itu esensi utama dari kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau itu esensi utama dari kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi permusuhan antara Nabi dengan kaum musyrikin. Toh keyakinannya sama. Tidak akan ada terjadi perang Badar, tidak akan ada terjadi perang Uhud, tidak akan ada terjadi perang Khandaq dan semua peperangan yang lainnya. Kenapa? Keyakinan sama, kepercayaan sama. Nah, sama-sama meyakini Allah pencipta. Tapi ternyata bukan itu yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum musyrikin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka di atas sebuah lembah, termasuk yang berkumpul ketika itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka, lalu Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa jawaban Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau wahai Muhammad, untuk ini engkau kumpulkan kami, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka ogah, enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya mereka mesti beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada berhala, tidak boleh kepada patung, dan tidak boleh kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Di sisi lain mereka meyakini Allah pencipta, Allah menghidupkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran keyakinan tersebut. Nah, olehnya salah kaprah atau sangat keliru ketika la ilaha illallah itu ditafsirkan, bahkan dikatakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Itu keyakinan kaum musyrikin juga. Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan bukan itu yang jadi esensi la ilaha illallah. Seandainya itu esensi dari la ilaha illallah, maka Nabi tidak akan perangi kaum musyrikin. Tidak akan perangi kaum musyrikin. Ini perlu kita pahami jemaah sekalian. Sebab kenapa? Banyak beredar di tengah-tengah jemaah-jemaah kaum muslimin itu kadang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, dan seterusnya, mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Bukan itu makna daripada la ilaha illallah. Seandainya itu maknanya, kaum musyrikin tidak usah didakwai. Mereka punya keyakinan begitu juga. Mereka punya keyakinan yang sama dengan yang disebutkan itu. Tapi mereka sangat tidak suka mengucapkan la ilaha illallah. Bedanya dengan kita begitu suka mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam realitas kehidupan kita bertolak belakang dengan kalimat tersebut. Masih berkeyakinan bahwasanya dukun mampu melakukan sesuatu di alam ini, mampu yang namanya pawang itu menahan hujan, mampu juga mereka menemukan barang yang hilang dan seterusnya. Ini kan keyakinan yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Padahal kita setengah hati kita zikirkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang saya dengarkan sampai 1000 kali. Bedanya dengan kaum musyrikin, mereka tidak mau. Tidak mau ucapkan itu. Ketika diajak untuk ucapkan itu, malah mencaci Nabi. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Tidak mau sama sekali ucapkan itu. Kenapa? Risikonya mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh menyembah selain Allah. Siapapun tidak boleh kita takuti selain Allah. Semua ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Makanya siapapun yang memahami makna dan kandungan la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama, bahwa la ilaha illallah
itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat tersebut ada dua hal yang mesti ada, yaitu menafikan, meniadakan semua yang disembah, semua yang diibadahi, kemudian menetapkan satu-satunya bahwa yang diibadahi disembah hanya Allah. Dua hal ini harus ada, tidak boleh hanya satu saja. Sebab kenapa? Kalau hanya meniadakan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, maka itu tidak menetapkan bahwa ada satu-satunya Tuhan. Sebab buktinya manusia ada yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada yang mempertuhankan pangkat dan jabatannya, ada yang mempertuhankan yang lain-lain. Naam, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itulah yang jadi. Nah, meskipun bertolak belakang dengan perintah syariat, itu sama saja mempertuhankan hawa nafsunya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapat kalian terhadap mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan, yang disembah, yang ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mesti ada dua hal, meniadakan siapapun dan apapun yang disembah, dan kemudian menetapkan satu-satunya. La ilaha itu meniadakan, menetapkan illallah. Nah, dua hal ini harus ada, dan itu rukun daripada tauhid, rukun daripada syahadat. Tidak boleh hanya sekedar meniadakan tanpa menetapkan, atau juga menetapkan tapi tidak meniadakan. Kalau cuma menetapkan dan tidak meniadakan, itulah yang banyak terjadi. Meyakini Allah itu pencipta, Allah itu yang disembah, tapi terkadang masih meminta-minta kepada selain Allah, masih memohon kepada selain Allah. Nah, sebab kenapa? Dia tidak menafikan, tidak meniadakan. Nah, kaum musyrikin Arab yang paham bahasa Arab sangat paham dengan itu. Makanya mereka tidak mau ucapkan itu la ilaha illallah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya beriman kepada Allah, mengimani Allah itu memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ditahrif, dirubah makna atau lafadznya, atau ditakwil, melakukan interpretasi yang tidak berdasarkan dalil. Tidak boleh juga dikatakan at-takyif, menjabarkan atau mendefinisikan. Tidak boleh juga dengan mentamsil, menyamakan. Nah, ini keimanan kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan Allah itu adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahman. Allah itu yang memiliki rahmat yang terus-menerus, Rahim. Kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan yang Allah sebutkan. Kita tetapkan hal tersebut sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak usah diinterpretasi, tidak usah dirubah-rubah. Kenapa? Sebab tidak diberitahukan dalam Al-Quran perubahannya. Nabi juga tidak beritahukan, sahabat juga tidak menyampaikan hal tersebut. Ketika disebutkan Allah itu memiliki sifat an-nuzul, turun. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa al-lail, hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah turun. Sifat Allah turun ke langit dunia. Tidak usah diinterpretasikan turunnya bagaimana. Apakah naik tangga kah, naik lift kah, naik apa? Tidak usah. Sebab Allah tidak beritahukan caranya turun. Nabi juga tidak sebutkan dalam hadis bagaimana caranya Allah turun. Nah, ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
turun demikian, jangan juga kita mengatakan, wah, kalau Allah turun, ya manusia juga turun, maka itu sama. Tidak boleh, itu namanya tamtsil, menyamakan. Allah sudah membantah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Iya, dan dialah Allah yang Maha Sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Ketika disebutkan Allah istawa 'alal arsy, Allah bertahta di atas arsy, tidak kemana-mana. Ya, sebagaimana dipahami oleh sebagian kaum muslimin, Allah ghaib ada di mana-mana dan seterusnya. Allah ghaib ada di hatinya dan seterusnya. Ini tidak benar. Kenapa? Allah tetapkan dalam Al-Quran, Allah bertahta di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, apa dasarnya? Iya, apa dasarnya? Kalau ada yang mengatakan Allah itu di hati saya, di hatiku, apa alasannya? Biasa mereka mengatakan dengan ayat juga. Iya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian, dialah Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Maka perlu dipahami, ini bukan kebersamaan secara zatiyah, bukan kebersamaan seiring sejalan, bukan. Iya. Ketika disebutkan wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, sungguhnya Allah sangat dekat kepada kalian dibandingkan urat leher. Jangan dikatakan dekatnya itu seperti dekatnya dua manusia yang saling berdekatan. Tidak demikian. Iya, tidak demikian. Kenapa? Sebab Allah tegaskan Allah bertahta di atas arsy. Adapun kebersamaan Allah itu bukan zatnya, tapi yang bersama dengan makhluknya di mana-mana. Yang lebih dekat adalah pengawasan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan zatnya. Kalau kita mau ambil secara logika, saya mungkin bisa mengatakan saya berjalan bersama dengan bulan. Kenapa? Kemanapun saya berjalan, bulan ada di atas saya. Tapi kan tidak menunjukkan saya bergandengan tangan dengan bulan. Bulannya di atas langit, saya tetap di bawah. Tapi kemana-mana saya selalu diawasi oleh bulan. Demikian pula, kemanapun kita berada, Allah mengawasi. Tapi bukan zatnya yang bergandengan tangan dengan kita. Tapi zatnya tetap bertahta di atas arsy. Iya. Nah, ini banyak di tengah-tengah masyarakat demikian. Nah, saya minta maaf kalau hal itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Di sisi lain, kalau kita meyakini Allah itu berada di mana-mana, sekarang kalau kita berdoa, kemana kita tengadahkan tangan kita? Ke atas. Itu menunjukkan Allah di mana? Di atas. Kalau Allah di mana-mana ya, Allah di mana-mana tuh. Nah, kalau kita atas ya pasti Allah di atas. Nah, itu keyakinan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan zatnya yang bersama, tapi pengawasan dan ilmu Allah. Sehingga kemanapun makhluk tersebut melangkah, kemanapun dia pergi, pasti Allah mengawasinya. Bukan zatnya yang bersama dengan makhluk. Demikian pula dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, 4 poin terkait dengan keimanan kepada Allah ini, salah satunya atau mungkin semuanya atau mayoritasnya seseorang tidak meyakininya, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Contoh, mereka yang tidak meyakini adanya wujud Allah. Mereka yang tidak meyakini adanya wujud Allah. Iya, seperti kaum filsafat. Iya, kaum filsafat dan ahlul kalam. Iya, segala sesuatu itu mesti nyata, mesti real, mesti realistis dan seterusnya. Nah, ini kufur. Iya, ini suatu kekufuran. Atau siapa yang meyakini bahwasanya ada yang bisa mengatur alam ini, ada yang bisa menahan rezeki, ada yang bisa memperbanyak rezeki dan seterusnya selain daripada Allah, itu juga
Iya, itu juga keyakinan yang keliru. Bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau ada yang memalingkan ibadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Apakah selain Allah itu apa atau siapa? Kepada benda atau kepada makhluk? Ini juga tidak benar. Ini juga kufur. Dan sepakat para ulama, siapa yang terjatuh ke dalam hal tersebut, tidak berkeyakinan dengan salah satu dari 4 hal tersebut, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Naam, itu perbuatannya. Ya. Adapun memvonis pelakunya sebagai kafir, ini lain ceritanya. Kita menghukumi umum. Siapa yang bertolak belakang keyakinannya dengan keimanan kepada Allah, kita hukumi perbuatannya, keyakinannya atau ucapannya itu sebagai kekafiran, kekufuran. Tapi itu hukum umum, bukan vonis individu per individu. Adapun untuk vonis individu per individu itu ada persyaratannya. Iya, tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Sebab untuk mengeluarkan seseorang dari lingkup keislaman masuk ke dalam lingkup kekafiran atau kita kenal dengan murtad, itu bukan persoalan kecil, itu persoalan besar. Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir," barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalau ucapannya tidak terbukti, itu akan kembali kepada orang yang memvonis. Itu akan kembali kepada orang memvonis. Olehnya, tolong dipahami hal tersebut supaya kita tidak gampang mengkafirkan secara individu. Tapi kalau kita mengkafirkan secara umum, itu boleh saja. Nah, kita mengkafirkan perbuatannya, sebab dinyatakan tegas. Contoh saja dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah dengan setegas-tegasnya, sungguh telah kafir. Nah, itu perbuatannya dan keyakinannya, meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi kepada individunya itu mesti ditegakkan persyaratan dahulu dan hilang penghalangnya. Nah, di antara persyaratannya jemaah sekalian untuk menegakkan hukum-hukum kekufuran pada individu-individu, kepada person, pertama, orang tersebut haruslah akil balik. Akil bukan orang gila. Makanya tidak boleh mengkafirkan orang gila. Sebab orang gila tidak berakal. Orang yang tidak berakal tidak mendapatkan beban syariat. Begitu juga orang yang masih anak-anak, masih mumayyiz, belum sampai balik. Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalam an salas." Diangkat pena atau tidak dituliskan baginya dosa terhadap 3 orang atau 3 golongan. Yang pertama adalah anis sabiyyi hatta yablugh, seorang anak kecil sampai dia balik. Wa anin na'imi hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang dan juga orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Dia mesti akil, dia mesti balik. Kemudian yang ketiga, dia ikhtiar. Dia mengucapkan, melakukan atau berkeyakinan dengan keyakinan kufur, itu pilihannya sendiri. Lawannya terpaksa. Maka tidak boleh dikafirkan seseorang yang mungkin berucap, mungkin juga melakukan tindakan atau berkeyakinan, tapi itu disebabkan terpaksa dia lakukan. Ada intimidasi terhadapnya, sehingga dia mesti melakukan hal tersebut. Sehingga dia mesti melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa. Kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya masih tetap dengan keimanan. Kemudian yang keempat,
adalah al-qasdu. Dia mengucapkan, melakukan atau berkeyakinan, itu memang inisiatifnya dia. Memang tujuan dan maksudnya demikian, bukan tidak sengaja. Iya, sebab terkadang ada orang yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran tapi ternyata tidak sengaja. Iya, dan dia tidak bermaksud demikian, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang yang melakukan perjalanan dengan onta atau kendaraannya, yang kemudian di tengah perjalanan onta atau kendaraannya tersebut hilang, pergi entah kemana. Iya, padahal seluruh perbekalannya ada dalam onta tersebut atau kuda tunggangannya tersebut. Maka dia pun bersandar di bawah sebatang pohon, dengan putus asa. Begitu dia terbangun, dia melihat onta atau kuda tunggangannya sudah ada di depan matanya, lengkap dengan perbekalannya. Sedemikian gembiranya dia sampai dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Iya, bayangkan, itu kan ucapan kufur itu. Wahai Allah, engkaulah hambaku, iya, dan akulah Tuhanmu. Iya. Sedemikian gembiranya dia. Iya. Tapi dia tidak dikafirkan. Kenapa? Tidak ada tujuannya demikian. Dia tidak bermaksud, salah ngomong. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, syarat untuk memvonis seseorang kafir, dia mesti punya ilmu. Dia mengetahui terlebih dahulu. Iya, maka tidak boleh seseorang langsung dikafirkan kalau dia tidak tahu hukum. Iya, misalnya orang yang meninggalkan sholat, selama ini memang tidak tahu sama sekali. Iya, mungkin di sekolahnya juga setiap pelajaran agama ditinggalkan. Iya, kemudian tidak pernah juga hadir meskipun bulan Ramadan, tidak pernah dengar sholat itu wajib. Iya, maka mulai sejak kecil di rumahnya juga tidak pernah bapak dan ibunya sholat. Iya, tidak pernah juga dia tanya-tanya apa hukumnya sholat dan seterusnya. Lalu dia meninggalkan sholat. Iya, lalu kita bawakan hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah faman tarakaha faqad kafarah. Perjanjian kita dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Kamu kafir. Tidak bisa demikian. Kenapa? Dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu. Kecuali kalau sudah diterangkan sebelumnya. Iya, salat itu wajib. Salat 5 waktu wajib. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Asal namanya manusia, asal namanya laki-laki, sepanjang nyawa masih dikandung badan, tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Setelah lengkap semua penjelasan tentang itu, dia sudah tahu, dia sudah paham, lalu dia tinggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada paksaan, dia dalam keadaan balik, dalam keadaan akil. Kemudian apa lagi yang keempat tadi? Dan dia bermaksud meninggalkan sholat, barulah bisa dihukumi sebagai kafir. Sebab dia sudah ditegakkan hujjah, sudah disampaikan demikian dan demikian. Nah, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Iya. Apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu ibadah haji ataupun umrah dan seterusnya. Mesti ditegakkan hal tersebut. Iya, mesti ditegakkan hal tersebut. Tidak boleh memvonis individu per individu, tanpa ditegakkan kelima hal tersebut dan terangkat juga penghalangnya. Adapun memvonis umum itu boleh-boleh saja. Sebab dalam hadis Nabi memvonis secara umum. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka kita katakan orang yang meninggalkan salat, dia telah melakukan perbuatan kekafiran. Adapun individunya langsung divonis kafir, jangan dulu. Iya. Apakah dia sudah tahu hukum sholat? Iya. Apakah dia balik? Iya. Siapa tahu belum balik. Apakah dia dalam keadaan berakal? Iya. Siapa tahu mabuk? Iya. Nah, kan begitu. Mabuk itu termasuk sama dengan hukumnya orang gila itu. Iya, makanya tapi saya tidak tahu ya, kalau betul-betul mabuk. Iya. Sebab kadang ada orang mabuk memang sembarang dicerita.
Besok pagi ditanya, nah ingat semua jenis dia sebutkan. Makanya saya bingung, ini mabuk apa namanya? Iya. Nah, entah itu bagaimana maksudnya, tapi saya mengalami sendiri. Iya. Nah, orang yang mabuk, iya, malamnya mabuk, sembarang dia ngomong, sembarang dia lakukan. Paginya, iya, ketika ditanya, apa kita minta maaf? Oh, saya begini. Nah, ingat semua. Berarti dia dalam keadaan tidak mabuk. Nah, saya tidak tahu ini sebab saya tidak pernah mabuk. Coba siapa yang pernah mabuk di sini? Bagaimana perasaannya itu begitu-begitu? Nah, bukan maksudnya saya suruh mencoba, bukan. Nah, tapi kalau dia betul-betul dalam keadaan tidak sadar, iya, betul-betul dalam keadaan tidak sadar, maka tidak boleh dikatakan langsung dia kafir. Iya. Juga tidak berlaku hukum-hukum taklifiyah yang lainnya. Seperti misalnya dia mabuk, pulang ke rumahnya, gedal-gedal pintu, buka pintu. Iya, istrinya tidak buka. Oke, kamu saya talak. Kamu saya ceraikan. Iya. Nah, apakah jatuh hukum cerai? Tidak, dia mabuk. Iya. Sama juga dengan orang yang dikuasai emosi. Iya. Orang yang dikuasai emosi berat, luar biasa emosinya. Iya. Langsung saya talak kamu. Begitu istrinya bicara, saya ceraikan kamu. Iya. Datang tetangganya yang lain, saya juga ceraikan kamu. Ini orang emosi. Iya, ada pernah cerita ya. Saya dapat kapan itu? Iya. Tentang orang yang entahlah itu orang tidak sadar. Iya. Dia punya istri 4. Iya. Dia ribut dengan istrinya yang pertama. Karena ribut dengan istrinya yang pertama, dia katakan saya talak kamu. Datang istri kedua, kenapa kau talak dia? Kamu ikut-ikutan, saya talak juga kamu. Yang ketiga juga demikian. Kasihan ini masa 2 istri talak. Kamu juga, saya talak juga kamu. 3 minta talak. Datang yang keempat, belum bicara, kamu juga mau pasti ikut-ikutan, saya talak kamu. Iya. Istri tetangganya menyahut, kenapa kau talak istrimu semua? Kamu juga saya talak. Tapi dia tambahi, kalau suamimu mengizinkan. Itu orang gila. Nah, orang yang tidak sadar. Yang seperti ini tidak berlaku hukumnya. Iya, tidak berlaku hukumnya. Nah, makanya orang yang melakukan tindakan ucapan kekufuran dalam keadaan emosional, dalam keadaan gila, dalam keadaan mabuk, iya, itu tidak bisa langsung dihukumi sebagai kafir. Nah, atau mungkin dia tidak sengaja mengucapkan, dia tidak bermaksud, atau terintimidasi. Iya, terintimidasi. Misalnya mereka yang tinggal di negeri yang mayoritas non-muslim. Iya, kapan dia tidak mengakui sesuatu yang merupakan syiar agama non-muslim, dia akan dibunuh. Iya. Maka dia pun mengakui dengan lisannya. Iya, saya akui begini. Tapi hatinya tetap dalam keimanan. Ini tidak bisa dikafirkan begitu saja. Iya, itu tidak bisa dikafirkan begitu saja. Nah, karena demikian ketatnya masalah hal tersebut, makanya para ulama itu mewanti-wanti, jangan masuk ke lingkup vonis kafir mengkafirkan, iya, kalau tidak memahami betul persyaratan dan penghalangnya. Iya. Adapun hukum umum boleh. Hukum umum boleh, perbuatannya dihukumi sebagai perbuatan kafir. Seperti orang yang mengingkari puasa itu wajib, dia ingkari puasa tidak wajib. Ucapannya dihukumi sebagai ucapan kufur. Iya. Adapun manusianya ditegakkan dulu hujjah. Kamu tahu enggak hukum puasa? Iya. Siapa tahu dia tidak tahu hukum puasa. Kemudian dia ucapkan itu memang bermaksud demikian atau tidak sengaja. Iya. Jangan sampai dia emosional saja. Iya. Ini mesti terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Iya. Kemudian setelah itu, iya, bukan kita yang putuskan juga, hendaknya dibawa ke pengadilan atau mahkamah syariah. Sebab yang namanya orang yang kafir atau murtad itu ada hukumannya khusus. Ya, ada hukumannya khusus. Dan itu hukumannya termasuk dibunuh. Iya. Kalau pengadilan yang putuskan baru boleh. Kalau kita tidak boleh. Iya, sebab yang memutuskan hukum syariat bukan individu per individu. Iya. Memang hukum Islam ada, tapi yang menegakkan hukum Islam itu pemerintah.
ulil amri, bukan individu fal individu. Kita dapat orang mencuri di rumah kita, iya, wah, ini mencuri, ambil langsung gergaji, mau dipotong tangannya. Oh, jangan dulu. Iya, bukan Anda yang punya wewenang untuk memotong tangannya. Yang punya wewenang itu adalah pengadilan. Iya. Atau kita melihat orang berzina, melihat dengan mata kepala, supaya mau ditegakkan hukum zina, bukan cuma dia yang lihat. Nah, panggil 3 saksi, ayo kita jadi saksi. Nah, lihat jadi 4 orang saksi melihat itu dengan mata kepalanya. Iya. Setelah itu, setelah berzina, dia langsung mau main rajam. Tidak boleh. Bukan hak Anda itu. Iya. Tapi dilimpahkan ke mahkamah atau pengadilan agama. Nanti pengadilan hakim yang putuskan dirajam atau tidak. Bukan individu per individu. Semua hukum-hukum syariat, termasuk hukum tentang murtad dan kekafiran, itu bukan wewenang individu per individu. Nah, tapi itu wewenang ulil amri. Nah, taib. Kemudian jemaah sekalian, masih ada waktu? Sudah masuk? Atau saya terlalu lama bicara? Afwan, saya minta maaf kalau terlalu lama bicara. Nah, taib, mungkin ada hal-hal yang mau dikomplain atau yang mau ditanyakan. Oh, sebentar dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Taib. Iya, pertanyaan dari Bapak bagus sekali. Iya. Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Mengawasi apapun yang kita lakukan, dimanapun, apapun dan seterusnya. Terus ada malaikat rakib dan atid. Iya. Kenapa mesti ada rakib dan atid? Ya. Nah, itu masuk dalam lingkup keimanan kepada malaikat ya. Iya, itu poin kedua dari rukun iman. Adapun keberadaan malaikat, seluruhnya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tugas yang berbeda-beda. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Tapi Allah dengan hikmahnya menciptakan malaikat sebagaimana menciptakan nabi, sebagaimana menciptakan manusia. Tentu ada hikmah di balik itu. Iya. Kadang manusia mengetahui hikmahnya, kadang juga tidak mengetahui apa hikmah di balik itu. Nah, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah mengimani apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis beliau. Nah, adapun kalau dikatakan bahwasanya kenapa mesti Allah ciptakan rakib dan atid, toh Allah Maha mengetahui dan seterusnya, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ada yang diberikan tugas dan seterusnya. Dan wallahu alam, saya belum mengetahui hikmahnya sampai dengan saat ini. Nah, wallahu alam. Baik, Pak Haji. Salam. Iya.
Iya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dilakukan waktu untuk membaca diskusi dalam tempat. Kalau bisa ada 10 menit dari waktu yang kita gunakan sebelum masuk. Saya kira demikian. Iya, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah ada masukan dari orang tua kita. Pertama terkait dengan pembahasan. Sebenarnya pembahasannya hadis. Hadis ini cukup panjang, mencakup Islam, iman dan ihsan. Iya. Dan Islam tentunya ada 5 rukun. Iya, iman punya 6 rukun, ihsan punya 2 rukun. Nah, karena pembahasannya hadis tentu hanya sekedar mengisyaratkan. Sebab ini bukan pembahasannya fikih. Nah, berbeda halnya kalau pembahasannya memang fokus untuk fikih. Seperti fikih salat, bahas tuntas itu. Iya, bahas tuntas. Iya. Kalau fikih puasa, bahas tuntas sampai betul-betul habis. Mulai definisinya, urgensinya, keutamaannya, syaratnya, wajibnya. Itu kalau pembahasannya fokus pada fikih. Ya, karena kebetulan ini Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Iya. Dan penjelasan seperti yang saya pegang ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu beliau untuk lengkapnya merujuk kepada buku fikih. Iya. Dan beliau ketika memerintahkan kita merujuk kepada buku fikih, satu contoh saja tentang puasa saja, ada kitab beliau tentang puasa, Majalisus Syahr Ramadan judulnya, Syekh Utsaimin, itu 300 sekian halaman. Itu kalau mau dibahas mungkin lumayan lama. Nah, makanya saya cuma mengisyaratkan saja, kecuali kalau kita mau ubah isi kajian bukan hadis tapi fokus ke fikih. Nah, baru kita fokus ke fikih. Iya, tapi karena materi yang kita pegang hadis, tentu hanya kalau disinggung masalah fikih diisyaratkan saja. Iya. Nah, tapi kalau kita memang mau sepakat menyinggung masalah fikih full, kita tidak bahas Riyadhus Shalihin. Kita membahas fikih mulai dari taharah sampai jinayat. Oh, gitu. Iya. Betul itu, betul. Nah, kalau memang kita sepakati, maka saya paham. Artinya memang, alhamdulillah, saya sangat bersyukur kalau ada yang seperti itu. Ingin membahas tuntas, otomatis, insyaallah mungkin kedepannya kita rubah kitabnya, bukan Riyadhus Shalihin. Mungkin kita ambil kitab fikih yang paling mendasar, seperti apa itu, Bulughul Maram, atau Fiqhul Muyassar, fikih ringkas, mungkin itu. Mungkin pekan depan sudah berubah ini kitabnya. Nah, tapi siap-siap memang berseri sebab yang namanya fikih panjang. Nah, kemudian kalaupun insyaallah kalau kita sepakat fikih, sekedar muqaddimah di awal, kita mesti berlapang dada dengan adanya perbedaan pendapat. Siapa tahu selama ini beda dengan yang saya lakukan. Kita mesti berlapang dada. Ini masalah fikih, Dan para ulama itu sudah mewanti-wanti. Kalau dalam masalah fikih berbeda pendapat itu wajar. Sepanjang memang punya sisi-sisi pendalilan. Yang keliru kalau tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, itu yang keliru. Tapi tetap mata geng. Nah, insyaallah ke depannya kita rubah. Mana admin? Gimana Pak ya? Katanya habiskan dulu satu hadis ini. Ini kalau mau dihabiskan satu hadis,
Ini kan 3 pokok di sini disebutkan. Rukun Islam, rukun iman dengan ihsan. Iya, ini kita baru masuk antu'mina billah. Belum wal malaikah. Apa itu malaikat? Dari apa mereka diciptakan? Siapa saja mereka? Jumlah mereka? Lanjut dulu itu. Oh, jadi selesaikan dulu satu hadis ini. Iya, oh haji ya. Haji yang lalu itu belum satu syarat yang dijelaskan. Yang lainnya belum, itu dia tunggu sekarang. Kalau begitu fikih haji saja pada pekan depan. Iya. Iya. Iman ini sementara. Saya kira Ustaz ikutnya kurikulum juga. Sahih. Ya dia tidak apa sebebas membahas. Iya. Iya. Nah, jadi ya seperti yang saya sebutkan di awal, pembahasan kita kan hadis, jadi hanya mengisyaratkan kalau ada masalah fikih dan seterusnya. Dan insyaallah mungkin kita selesaikan satu hadis ini dulu ya. Kita selesaikan satu hadis ini dulu, kemudian kita kembali kepada rukun Islam. Ya, kembali kepada rukun Islam mulai salat, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ya, tapi selesaikan dulu hadisnya ini. Nah, masalahnya apa? Teman-teman yang merekam dan kemudian mereka menyimpannya di internet dengan online, itu mereka yang mendownload itu kan sesuai dengan urutan hadis. Khawatirnya mereka kecewa. Iya, kenapa hanya sepotong hadisnya dibahas, lompat lagi. Nah, jadi insyaallah selesaikan satu hadis ini, membahas tentang iman. Setelah iman itu ada ihsan. Nanti setelah itu baru kita kembali kepada rukun Islam yang 5 itu. Insyaallah kita usahakan setuntasnya. Kemudian yang kedua, apa lagi tadi? Oh, masalah waktu. Iya. Masalah diskusi. Iya. Itu juga yang diminta di masjid yang lain. Cuman terkadang saya terbawa perasaan. Iya, tidak ada yang menghentikan. Iya. Semuanya diam saja. Tidak ada yang kasih isyarat. Gitu. Iya, saya ngomong saja terus. Kasih isyarat saja. Sudah mau? Diskusi. Begitu. Kasih isyarat sebab kebiasaan. Iya. Kita punya kebiasaan biasanya ngisi taklim di atas 1 jam. Iya, di atas 1 jam. Jadi karena kebiasaan ini terbawa, padahal ini cuma maghrib isya. Iya, jadi minta maaf, itu terbawa perasaan saja. Jadi mungkin ke depannya 45 menit itu waktu maghrib dan isya, mungkin 30 menit saja, ya. 30 menit saja materi dan 15 menitnya itu untuk tanya jawab. Taib, masukan yang bagus sekali dari orang tua kita. Taib, masih ada yang lain? Cukup ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Demikian, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.